Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan berbagi kembali pada tutorial bagaimana membuat absensi online dengan memanfaatkan Google Classroom. Jadi untuk absen online kali ini artinya absen yang kita buat di Google Classroom itu bisa kita gunakan selama 1 semester tanpa kita membuat absensi secara berulang kali. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita masuk di tutorialnya. Yang pertama silakan Bapak Ibu untuk masuk di halaman pencarian atau di Google Chrome ya boleh, atau di browser yang lainnya silakan. Kemudian silakan Bapak Ibu masuk di akun Google Bapak Ibu semuanya. Jika sudah masuk, silakan ketikkan di sini adalah Classroom dan ketikkan di sini. Kemudian masuk akun Google Classroom. Ya, maka secara otomatis karena saya sudah masuk di akun Google saya, maka saya otomatis diarahkan masuk di Classroom ya. Selanjutnya Bapak Ibu setelah masuk di Google Classroom, jika Bapak Ibu belum membuat kelas, silakan sebelum membuat absensi, Bapak Ibu silakan buat dulu di Google Classroom-nya adalah kelas ya. Jadi Bapak Ibu pertama adalah membuat kelas di Google Classroom-nya terlebih dahulu. Jika kelas sudah terbuat seperti ini, Bapak Ibu silakan klik saja di kelasnya ya. Misalkan saya akan membuat absensi di kelas 9 PJOK. Saya klik saja di kelasnya. Ya, kemudian di sini ada forum, kemudian ada tugas kelas, ada anggota dan nilai. Ya, jadi untuk membuat absen kita masuk sini ya di tugas kelas. Jadi Bapak Ibu silahkan klik yang tugas kelas. Ya, ini saya hapus dulu karena kita akan mencoba dari awal. Ya, jadi ketika sudah masuk tugas kelas, Bapak Ibu langkah selanjutnya adalah silakan Bapak Ibu klik yang buat, kemudian pilih yang paling bawah yang ini, yang topik. Kita akan memberikan judul pada topik kita atau room dengan nama absensi ya. Nah, akan kita buat absensi. Saya beri topik absensi semester genap 2020-2021. Setelah topiknya sudah terbuat, silakan Bapak Ibu klik yang ini tambahkan. Ya, maka akan muncul topik dengan nama absensi semester genap 2020-2021. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu masuk lagi atau buat lagi. Silakan Bapak Ibu klik buat. Kemudian silakan Bapak Ibu memilih ya. Pilihan yang ada di sini bisa menggunakan tugas kuis, bisa menggunakan pertanyaan. Bedanya jika Bapak Ibu menggunakan tugas kuis, maka nanti format pembuatan absensinya akan diarahkan ke Google Formulir. Tetapi jika Bapak Ibu memilih yang ini, yang pertanyaan, maka kita cukup nanti membuat format absensinya di Google Classroom. Ya, untuk kali ini saya akan coba praktekkan yang ini ya, yang pertanyaan. Ya. Jadi kalau yang pertanyaan saya rasa lebih simpel ya, gitu, atau lebih sederhana. Saya klik saja atau Bapak Ibu silahkan klik yang ini pertanyaan. Kemudian di sini ada pertanyaan atau little ya.
karena kita akan membuat absen, maka di sini ditulis saja absen kelas ya. Kemudian silakan diberi identitas tanggalnya ya. Misalkan saya akan mengajar di tanggal 20, maka di sini tanggalnya 20 garis miring 1 untuk Januari garis miring 2021. Kemudian untuk petunjuknya silakan, ini juga sebetulnya opsional ya. Jadi silakan mau diisi, malah lebih bagus kalau diisi Bapak Ibu, kalau tidak juga tidak masalah. Karena saya akan memberikan isian pada siswa supaya siswa lebih mengetahui, saya akan beri isian di sini dengan perintah ya. Silakan kalian absen, silakan kalian absen terlebih dahulu. Ya, misalkan perintahnya seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, langkah selanjutnya setelah pertanyaan sudah dibuat, kemudian petunjuknya juga sudah dibuat, langkah berikutnya Bapak Ibu tidak ke sini ya. Jadi tidak ke menu yang ini yang tambahkan atau buat, melainkan yang di sebelah kanan ini. Ya. Kita klik, kemudian kita pilih yang pilihan ganda. Jadi bukan jawaban singkat. Artinya nanti ketika siswa mengetahui notifikasi absensi, siswa tidak mengisi ya. Jadi hanya cukup klik saja. Kita pilih yang ini, pilihan ganda, kita klik. Kemudian di sini Bapak Ibu yang opsi, silakan Bapak Ibu opsional kembali. Ini juga opsional. Misalkan Bapak Ibu mau memberikan opsi 3, biasanya ada hadir, ada izin, ada sakit. Silakan itu opsional Bapak Ibu semuanya, selera. Jadi kalau saya tidak mempertimbangkan izin dan sakitnya, karena kita online, maka saya hanya memberikan opsi hadir. Jadi siswa yang hadir bisa klik, berarti siswa yang tidak hadir berarti di sini nanti akan muncul di sini ya. Di sini akan muncul tidak hadir. Gitu. Saya beri isian hadir. Nah, kemudian di sini ada untuk siapa absen yang kita buat. Saya karena akan dibuat untuk kelas 9, jadi di sini sudah tercantum absen ini adalah untuk kelas 9. Kemudian disampaikan kepada siapa, itu kepada seluruh siswa. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu, biasanya kita lupa memberikan nilai, ya, karena kita sistemnya adalah daring. Alangkah baiknya di sini kita beri nilai. Misalkan anak yang absen atau hadir itu kita beri nilai 1. Nah, artinya apa? Ketika anak tidak hadir atau tidak absen, maka nanti pada rekap semester 1 itu akan muncul nilainya adalah 0 ya. Itu karena anak tersebut tidak absen. Langkah berikutnya adalah di tenggat atau batas waktu. Ya, misalkan batas waktunya akan kita beri batasan. Ya, misalkan saya akan mengajar di tanggal 21 Januari. Kemudian waktunya misalkan Bapak Ibu mengajar jam 8 sampai jam 9. Boleh nggak anak itu absen setelah jam kita mengajar? Ya, misalkan kita mengajar jam 8 sampai jam 9. Ya, jadi misalkan anak mau absen jam 10, boleh atau tidak? Nah, ini Bapak Ibu yang menentukan. Misalkan kita mengajarnya jam 8 sampai jam 9, maka kita beri batasan waktu lagi, beri kelonggaran kepada siswa.
misalkan 1 jam lagi, misalkan jam 10 ya. Jadi di luar jam 10 ini siswa tidak bisa melakukan absen. Jadi siswa hanya bisa absen dari mulai jam yang kita tentukan. Artinya siswa itu tidak bisa absen di luar jam 10 atau melebihi jam 10. Oke, untuk batas waktu dan tanggalnya sudah. Langkah berikutnya adalah topik, Bapak Ibu. Nah, ini yang penting, jangan sampai nanti tidak dimasukkan dalam topik ya. Topiknya yang mana, Bapak Ibu? Nah, yang ini. Nah, topiknya yang ini, absensi semester genap. Jadi jangan yang ini. Misalkan ada topik lagi senam lantai, maka nanti kalau diklikkan yang topiknya yang ini, absen yang kita buat akan masuknya di sini, bukan di absen. Jadi untuk topik silakan disesuaikan dengan room ataupun dengan topik yang sudah kita buat. Ya, langsung saja kita klik yang ini, klik. Ya, nah kemudian setelah ini sudah kita atur semuanya, yang di sini, yang di kanan atas ini ada tanyakan. Jadi tanyakan itu kita lihat ada apa saja, ada jadwalkan, ada simpan atau ada hapus ya. Karena kita akan mengajar tanggal 21, nah ini baru tanggal 17 ya, maka alangkah baiknya dijadwalkan. Ya, ini dijadwalkan. Silakan Bapak Ibu klik jadwalkan. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu. Jadi kita membuat absen untuk tanggal 18. Nah, kemudian absennya akan dimulai jam berapa? Misalkan Bapak Ibu mengajar jam 8, alangkah baiknya menurut saya absen itu dilaksanakan sebelum ya, sebelum pembelajaran. Jadi kalau kita mengajarnya jam 8, maka untuk waktunya sebelum jam 8, misalkan jam 7.00, maka sebelum jam 7 absen yang kita jadwalkan ini tidak bisa diisi. Tetapi kalau sudah jam 7 sampai jam 10 yang tadi sudah kita setting atau sudah kita edit, maka akan bisa diisi. Nah, sekarang ini sudah setting jam 7, kemudian jadwalkan. Nah, maka absen semester genap 2020-2021 di sini akan muncul. Kemudian otomatis di notifikasi siswa nanti akan muncul Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana kalau kita akan membuat absen di pertemuan berikutnya? Apakah kita membuat lagi? Tentunya tidak Bapak Ibu ya. Kita buat absen lagi dengan memanfaatkan absen yang sudah ada. Caranya bagaimana? Yaitu kita buat lagi, kemudian tidak membuat topik lagi Bapak Ibu, melainkan kita gunakan kembali postingan. Nah, jadi silakan gunakan kembali postingan. Klik. Ya, kemudian kita akan diarahkan ke ini pilihan. Ya, yang akan kita gunakan postingan itu apa Bapak Ibu? Yang akan kita gunakan postingan itu adalah absen. Maka Bapak Ibu gunakan postingan absen. Silakan klik yang postingan postingan absennya. Klik, kemudian gunakan kembali. Nah, maka akan diarahkan ke halaman pengaturan lagi atau pengeditan. Nah, di sini Bapak Ibu cukup mengganti tanggalnya saja ya. Itu misalkan kalau tadi kita sudah mengatur di tanggal 20, misalkan kita akan mengajar lagi di tanggal 21 ya. Maka di sini kita cukup mengganti tanggalnya saja Bapak Ibu. Tanggal 21. Kemudian batas waktunya
berarti di sini adalah tanggal 21. Opsionalnya waktunya misalkan tadi yaitu jam 10 ya. Silakan sekali lagi untuk waktu opsional batas tenggatnya silakan disesuaikan dengan selera Bapak Ibu ya, jam 10. Kemudian karena untuk tanggal 21 jangan lupa Bapak Ibu di sini adalah pilih opsi yang jadwalkan ya. Berarti silakan klik yang jadwalkan. Kemudian tadi kita membuat settingan absen akan bisa dibuka di jam 7 ya. Sudah jam 7 kita jadwalkan. Nah, maka sudah terbentuk Bapak Ibu di sini adalah absen tanggal 20, kemudian absen tanggal 21. Kemudian untuk membuat lagi ya sama, yaitu buat ya seperti tadi buat, kemudian gunakan kembali postingan dan seterusnya nanti akan muncul di sini. Ya, barangkali itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya, untuk saya bagikan. Semoga bermanfaat. Silakan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan untuk subscribe supaya bisa selalu update video-video pembelajaran dari saya. Jika ada komentar, silakan Bapak Ibu komentar untuk di kolom komentar supaya ada perbaikan dan lebih matang lagi di media tutorialnya. Terima kasih, salam pembelajar dan semangat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.